Menerima diri sendiri adalah perjalanan penting dalam perkembangan pribadi yang dapat membawa dampak positif yang besar pada kehidupan seseorang. Katakanlah dalam hatimu, "Aku menerima diriku apa adanya dan menghargai setiap aspek dari diriku." Sudahkah kamu ucapkan dalam hati sugesti itu? Karena sugesti tadi mengandung kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang nilai diri dan keberagaman dalam diri kita. Di saat ini kita akan membahas tentang 5 bagaimana cara meningkatkan penerimaan diri, serta 5 hal penerapan diri untuk membentuk kebiasaan positif, dan 5 manfaat dampak positif penerimaan diri, atau bahasa umumnya percaya diri. Untuk memahami sepenuhnya makna dari pernyataan ini, mari kita menjelajahi konsep penerimaan diri dan penghargaan terhadap setiap aspek dari diri sendiri. 1. Penerimaan diri atau percaya diri mengakui keunikan dan kekuatan. Penerimaan diri atau percaya diri adalah fondasi utama untuk mengembangkan kesejahteraan emosional dan mental. Saat seseorang menerima dirinya sendiri apa adanya, itu berarti ia mengakui keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dimilikinya. Ini menciptakan landasan untuk merangkul keaslian dan memahami bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap makhluk ciptaan di dunia ini. Sebagai seorang remaja, langkah pertama menuju penerimaan diri atau percaya diri adalah menyadari bahwa dirimu layak diterima tanpa syarat. Ini termasuk menerima perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama masa remaja. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan perkembangan yang unik, dan perjalanan ini bukanlah kompetisi untuk menjadi dewasa yang sesungguhnya. 2. Menghargai setiap aspek diri, merangkul kekuatan dan keterbatasan. Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menghargai setiap aspek dari diri sendiri. Ini mencakup memahami dan merangkul baik kekuatan maupun batasan yang dimiliki. Ketika kamu menghargai setiap aspek dalam dirimu, kamu menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan mental yang kuat. Sebagai seorang remaja yang sedang memasuki fase awal dewasa, mungkin kamu sedang mencari jati diri dan mengeksplorasi minat, bakat, dan nilai-nilai yang penting bagimu. Memahami dan menghargai setiap aspek dari diri Anda dapat membantu menemukan langkah-langkah Anda dalam mencapai potensi Anda penuh percaya diri. 3. Penerimaan diri sebagai kunci kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan diri merupakan komponen integral dalam membangun fondasi kesehatan mental yang kuat. Saat kamu menerima dirimu dengan sepenuh hati, kamu mengurangi beban stres dan kecemasan yang mungkin timbul dari perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Misalnya, jika kamu menerima tubuhmu apa adanya, itu dapat mengurangi tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Ini memberikan kebebasan untuk fokus pada kesehatan fisik dan mental tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. 4. Meningkatkan kualitas hubungan sosial. Penerimaan diri atau percaya diri juga berdampak positif pada hubungan sosial. Ketika kamu dapat menerima dan menghargai dirimu sendiri, kamu cenderung membawa energi positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini menciptakan koneksi yang lebih otentik dan memberikan kesempatan untuk membentuk hubungan yang sehat dan mendukung. Sebagai remaja yang sedang menghadapi dinamika sosial yang beragam, memiliki keyakinan dalam diri sendiri dapat membantu dalam berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat umumnya. Kamu akan lebih mampu mengungkapkan pendapatmu dengan percaya diri dan membentuk hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan saling dihargai. 5. Inilah 5 tips bagaimana cara meningkatkan penerimaan diri atau percaya diri. Pertama, praktikkan kesadaran diri. Lakukan refleksi diri secara teratur. Tanyakan diri Anda sendiri tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang penting bagi Anda. Kedua, tetap terhubung dengan diri sendiri. Jangan terlalu mengapresiasi ekspektasi orang lain. Tetap terhubung dengan nilai-nilai dan minatmu sendiri. Ketiga, hindari perbandingan yang merugikan. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena hal itu dapat merugikan proses penerimaan diri. Keempat, jadilah ramah pada diri sendiri. Berbicara pada dirimu sendiri dengan kasih sayang dan pengertian. Hindari kritik yang berlebihan dan fokus pada pemahaman diri. Kelima, temukan dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga,
atau profesional jika kamu mengalami kesulitan dalam menerima diri sendiri. Studi kasus. Penerapan pernyataan aku menerima diriku apa adanya dan menghargai setiap aspek dari diriku. Mari kita lihat bagaimana kamu dapat menerapkan pernyataan ini dalam situasi sehari-hari sebagai remaja yang berkembang penuh percaya diri. 5 situasi dan 5 hal yang harus dilakukan. Situasi 1. Menyadari perubahan fisik dan emosional. Ketika kamu merasa tertekan oleh perubahan fisik yang mungkin terjadi selama masa remaja, pernyataan ini dapat menampung perasaan tidak nyaman dan meningkatkan rasa percaya diri. Ingatlah bahwa tubuhmu adalah rumah bagi jiwa dan pengalaman hidupmu. Dan setiap perubahan adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan. Situasi 2. Mengeksplorasi minat dan bakat. Saat mencoba menemukan minat dan bakat yang sesuai dengan kepribadianmu, pernyataan ini dapat menjadi panduan. Mungkin ada perasaan senang dan cemas terkait pemilihan karir atau jalur pendidikan. Namun, dengan menerima dan menghargai minatmu, kamu dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai apa yang benar-benar kamu cintai dan akan menemukan karir yang sangat memuaskanmu. Situasi 3. Menghadapi tantangan hidup. Setiap orang menghadapi tantangan dalam hidup, dan sebagai seorang remaja yang memasuki tahap dewasa, Anda mungkin mengalami situasi yang menantang. Dalam menghadapi situasi sulit, pernyataan ini dapat memberikan kekuatan untuk tetap percaya pada diri sendiri dan menyadari bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Situasi 4. Membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam menjalin hubungan sosial, terutama dengan teman sebaya dan rekan kerja, pernyataan ini dapat menjadi pijakan untuk membentuk hubungan yang saling menghargai. Di saat kamu menerima dan menghargai dirimu sendiri, kamu cenderung membawa sikap positif dalam interaksi sosialmu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif. Situasi 5. Mengatasi perasaan tidak cukup. Ketika muncul perasaan tidak cukup atau tidak layak, pernyataan ini dapat membantu mengubah pola pikir negatif tersebut. Ingatlah bahwa kamu layak untuk diterima dan dihargai tanpa harus memenuhi standar sempurna yang mungkin ditetapkan oleh orang lain atau masyarakat sekitar kita. Maka dari itu, ayo buktikan jika kita mampu. Selain menghadapi situasi tertentu, Anda juga dapat menggunakan pernyataan ini sebagai dasar untuk membentuk kebiasaan positif sehari-hari. Berikut adalah 5 langkah praktis yang dapat kita ambil. 1. Membuat jurnal penerimaan diri. Setiap hari, tuliskan beberapa hal yang kamu sukai tentang dirimu sendiri dan hal-hal yang kamu syukuri. Ini membantu memperkuat penerimaan diri. 2. Latihan meditasi dan kesadaran diri. Dedikasikan waktu setiap hari untuk melatih pemikiran atau kesadaran diri. Fokus pada pernapasan dan praktikan self-compassion. 3. Perluas pemahaman tentang diri. Pelajari lebih lanjut tentang minat, nilai-nilai dan bakat yang dimiliki. Semakin kamu memahami dirimu sendiri, semakin mudah untuk menerima dan menghargai dirimu sendiri. 4. Hindari pembandingan diri yang merugikan. Jauhi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan sendiri. 5. Berbicara dengan diri sendiri dengan baik. Perhatikan bahasa internalmu, gantilah kritik yang merugikan dengan kata-kata yang penuh kasih dan penerimaan diri. Jika kita mampu menerapkan dari semua yang sudah kita bahas, inilah 5 manfaat dari dampak positif penerimaan diri. Pertama, kepercayaan diri yang menguat. Penerimaan diri membantu membangun kepercayaan diri yang kokoh. Kamu akan lebih percaya pada kemampuanmu untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Kedua, kesejahteraan emosional yang lebih baik. Menghargai setiap aspek diri membawa kesejahteraan emosional yang lebih baik. Ini menciptakan fondasi yang stabil untuk mengatasi stres dan kenyamanan. Ketiga, hubungan yang lebih mendalam. Ketika kamu dapat menerima dan menghargai dirimu sendiri, kamu cenderung membawa keaslian dalam hubunganmu. Ini membantu dalam membentuk hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Keempat, kemampuan untuk mengatasi hambatan. Penerimaan diri memberikan kekuatan untuk mengatasi rintangan dan rintangan. Dengan melihat diri Anda dengan penuh kasih, Anda dapat mengubah perspektif terhadap tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Kelima, kesadaran diri yang ditingkatkan. Penerimaan diri membangun kesadaran diri yang ditingkatkan. Kamu lebih menyadari kekuatan, nilai-nilai, dan minat yang membentuk identitasmu. Kesimpulan, penerimaan diri sebagai kunci kesejahteraan pribadi.
Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang remaja, penerimaan diri memainkan peran krusial dalam membentuk kesejahteraan pribadi dengan sugesti kata. Aku menerima diriku apa adanya dan menghargai setiap aspek dari diriku. Bukanlah hanya kata-kata, tetapi merupakan landasan kokoh yang dapat membimbingmu dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Melalui penerimaan diri, kamu dapat menghadapi dunia dengan percaya diri, mengatasi rintangan dengan tekad, dan membangun hubungan yang bermakna. Penerimaan diri bukanlah akhir dari perjalanan, namun awal dari petualangan untuk menemukan kekuatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang sejati dalam diri Anda sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf jika pemahaman saya dan penyampaian saya kurang berkenan. Apalah daya, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Jika pembahasan saat ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komen kamu apa yang akan kita bahas lagi ke depannya. Terima kasih.